agar medsos jualan kita dilirik calon customer. Ya. Izinkan saya 30 menit ke depan untuk bisa menjelaskan terlebih dahulu beberapa poin pentingnya, dan kemudian nanti saya akan buka tanya jawab selama 30 menit ke depan juga untuk kita bisa saling berdiskusi. Oke, terkait sama media sosial, saya ingin sampaikan dulu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas hal yang sangat menarik, yaitu pertama kita bicara tentang Instagram, kita juga akan bicara tentang TikTok, gitu ya. Dua hal ini yang akan kita bahas lebih dahulu, gitu ya. Sebetulnya ada banyak ya, ada Facebook, gitu ya, ada kemudian ada YouTube juga yang bisa dibahas. Tapi ini next kita akan lebih bahas lebih dalam karena Facebook nanti ada hubungannya dengan materi bicara tentang bagaimana membangun iklan yang tepat, gitu ya, di media sosial. Nah, ketika kita bicara bagaimana membangun sebuah engagement, jadi calon customer itu agar dia melirik media sosial kita, maka ada dua trigger yang harus dilakukan. Ada dua trigger ya yang harus dilakukan ini. Ya, ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya, oke. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan dari akun kita sendiri, akun kita sendiri. Yang kedua, kita harus tahu juga dari platform sendiri seperti apa. Platform itu maksudnya IG-nya dan TikTok-nya. Jadi kita harus kenali dua hal ini dulu. Gitu ya. Kita harus kenali ini dulu. Akun kita sendiri kita kenali. Dari sisi mana yang harus kita kenali? Yang pertama, teman-teman harus kenali tampilan kita seperti apa yang tepat. Kemudian yang kedua, ini tampilan dari akun. Yang kedua adalah tampilan dari feed sendiri. Yang kedua, baru bicara tentang konten. Sedangkan platform IG TikTok sendiri, kita harus pahami, yang pertama algoritmanya. Yang kedua, kita harus tahu dulu, dan Instagram dan TikTok itu saat ini punya tren apa. Jadi dua hal ini nih. Kalau kita hanya konsentrasi di sini saja, tampilannya dibenerin, feed-nya diperbaiki, kontennya dibangun, nggak salah, tidak salah. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah ketika kita membangun sebuah akun Instagram dengan cita rasa kita sendiri, itu namanya kita hanya bicara sentralik, kita hanya bicara sentralistik saja. Kita tidak bicara tentang audiensistik. Apa yang dibutuhkan audiens? Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Karena banyak orang bikin akun Instagram, yang penting fotonya keren, fotonya bagus, ditampilkan di Instagram, di TikTok, berharap ada konten yang masuk. Padahal sebetulnya itu cita rasa kita itu. Sedangkan audiens nggak suka. Audiens bukan itu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan audiens? Nah, ini yang kita bahas itu ya. Jadi kita konsen di sini ya. Kita konsen di sini. Audiens stick. Jadi bagaimana apa yang sentriknya itu, pusatnya itu diskusi kita lebih kepada kebutuhan audiens. Untuk mengetahui sebuah kebutuhan audiens, maka kita harus kenali target kita. Kenali target itu. Gimana cara mengenali targetnya? Nah, terus ya kita dalami terus ya. Cara mengenali target kita adalah yang pertama, Anda harus pelajari dulu follower Anda mana. Dari insight dari diri kita sendiri dulu. Follower kita tuh kita harus pahami. Contoh gini,
Kita punya follower 1.200 misalnya. 1.200. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kita mendefine, mendefine apa ya? Memetakan gitu ya. Memetakan ini follower kita itu sebetulnya pria, wanita, umurnya berapa tahun, dan dia sukanya apa? Pernah nggak kita memetakan? Duh, gimana cara metainnya? Cara metainnya adalah dengan cara kita melakukan, mau tidak mau, kita melakukan survei terkait sama follower kita sendiri secara random. Survei random. Bagaimana cara mengetahui survei randomnya? Ya kita lihat dari 1.200 itu, dua ya, kita pelajari dari konten, insight konten. Kan ada konten itu di bawahnya ada insight view. Pelajari dari situ. Apakah dari situ kita bisa lihat tuh yang tertarik sama konten itu mana saja? Satu konten? Enggak. Paling tidak, Anda harus pelajari 15 konten terakhir Anda. Wah, konten saya nggak sampai 15. Saya kontennya baru 5. Ah, itu bab yang berbeda ya pembahasannya gitu ya. Artinya ada satu bab lagi yang harus kita bahas. Kenapa permasalahan Anda nggak melepas konten rutin? Nah, itu bab yang berbeda. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oh, karena kami nggak tahu ide konten gimana. Ah, itu bab lagi tertentu. Nanti kita bahas lagi lebih jauh ya. Ini kita itu bab sendiri. Bab kenapa Anda lemah dalam melepas konten, bab kenapa Anda lemah membangun konten, bab kenapa Anda ragu bikin konten, bab kenapa Anda nggak yakin sama konten yang Anda buat, bab kenapa Anda nggak berani melepas konten rutin atau nggak mampu dan segala macam, itu bab yang berbeda gitu ya. Bicara tentang bagaimana membangun konten yang tepat, yang oke, yang optimal, yang maksimal, walaupun hanya dari handphone Anda. Itu beda lagi. Kita ada pembahasan khusus ya. Itu termasuk tematik yang akan kita bahas ya. Kita singkirkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang kalau konten saya 5 gimana, kalau konten saya 3 gimana, saya itu malas banget gimana. Nah, itu kita bahas nanti ya. Kita bahas yang normatif dulu. Jadi surveinya itu pertama teman-teman harus insert konten dulu. Insert view kontennya, ini 15. Dari situ teman-teman bisa lihat tuh. Nanti ada grafiknya. Ada grafik. Anda pelajari. Masalahnya yang like cuma sedikit. Yang like itu sedikit. Gimana dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Database itu sedikit atau banyak tetap harus Anda pelajari. Nggak apa-apa, itu dulu. Ya. Jadi jangan banyak excuse dulu. Jangan terlalu banyak apa ya, barrier apa, batasan dulu gitu. Ya saya konten 15, wah saya cuma 5, saya cuma 10. Enggak, itu namanya excuse ya. Kemudian ketika saya bilang, lihat insert view-nya berapa. Oh, saya cuma sedikit, like-nya aja cuma 2, like-nya cuma 3. Oke, itu excuse namanya. Lu keluarkan dulu excuse itu dari diri Anda. Gitu ya. Kita nggak akan kita pelajari dari database yang kita miliki dulu. Oke, ambil itu. Pelajari lebih banyak mana, gitu ya. Buat gitu. Kemudian yang kedua, dari insight konten ini Anda akan bisa melihat mana konten yang paling disukai. Anda akan tahu tuh mana konten yang paling disukai. Oke, dari situ baru kita ambil satu eh, apa namanya tambahan. Yang pertama terkait sama konten apa namanya insight kontennya dan juga mana konten yang paling disukai. Dapat data itu. Yang kedua, ya masih bicara survei, Anda pelajari follower Anda secara random. Dilihat satu-satu dong, nggak satu-satu. Jadi paling nggak Anda acak, gitu ya. Cara acaknya lihat yang memang dia punya profilnya itu bagus, kemudian aktivitasnya bagus. Ada beberapa aktivitas, bukan yang apa namanya, yang cuma muncul sekali konten, setelah itu nggak ada konten atau konten terakhirnya itu 10 bulan yang lalu, bukan itu ya. Anda pelajari follower-follower Anda yang aktif. Di situ Anda akan menemukan. Oke, itu satu. Jadi kenali target dari follower Anda dengan cara seperti itu, mendefine-nya dan segala macam. Ya.
Kemudian, Anda juga bisa mengenali target Anda dengan cara riset. Yang kedua, dengan cara Anda meriset. Ya. Nah, ini caranya adalah dengan cara kita bisa menggunakan satu konten atau dua konten. Apa sih yang dibutuhkan sama mereka? Contoh, gini-gini. Ya, kita cari nih, bagaimana kita mau tahu eh, gaya gaya hidup apa dan kebutuhan apa yang dibutuhkan sama mereka. Itu dengan cara kita bikin riset, dengan cara bikin konten yang interaktif. Permasalahan yang terjadi ketika kita bicara tentang eh, membangun konten itu adalah selalu kita menaruh konten yang produk saja. Padahal butuh juga konten interaktif. Contohnya misalnya, mau Ramadan, teman-teman suka nastar atau suka A. Nah, ya, A nastar, B apa? Pilih ya. Itu bagian dari kita interaktif, kita mau tahu. Jadi kalau teman-teman bisnisnya adalah saat ini kuliner, kue kering, Anda harus tahu tuh, pasar ini suka apa ya follower saya. Gitu ya, follower saya suka apa. Gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Bisa lakukan konten interaktif dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah, ketika saya melepas konten, yang interaktif juga cuma dari 1.200 ya. Yang 1.200 ini, yang interaktif itu paling nggak lebih dari 15 orang, Bang Yos. Gimana caranya untuk saya bisa memahami dominannya orang ini apa? Maka yang harus Anda lakukan adalah yang kedua. Anda harus pahami algoritma. Oke, saya pelan-pelan saya conclusion. Ketika kita bicara bagaimana agar calon customer melirik kita di jualan kita di media sosial, maka foto konten yang cakep aja itu tidak jadi jaminan mereka akan melirik. Karena itu adalah dari sisi rasanya kita, asumsi kita harusnya kalau fotonya bagus keren, dia suka. Customer akan datang ke kita. Itu nggak jaminan. Karena dominan lainnya adalah Anda harus tahu kebutuhan audiens. Ini saya ulang sedikit ya, saya conclusion supaya nyambung. Nah, audiens yang dibutuhkan kita harus kenali target pasar kita lewat dua, follower dan kita harus riset. Contoh follower kita 1.200, kita mesti mendefine, memapping. Gimana mappingnya? Tadi sudah dijelasin. Ada dua teknik. Ada insight view kontennya. Kita cek di situ apa aja yang mereka laki-laki atau perempuan dan segala macam. Kemudian kita cek juga follower randomnya. Sebetulnya follower kita itu sebetulnya follower beneran, organik, atau follower fake. Gitu ya, kita pelajari dulu. Oke. Dari situ kita juga akan bicara tentang riset. Riset dengan konten interaktif. Kita buat produk-produk, tidak hanya bicara produk saja, tapi kita juga bicara konten yang interaktif. Seperti misalnya tadi kita tanya kebutuhannya apa, kemudian ada interaktif lain dan segala macam. Oke? Nah, dari situ pertanyaan selanjutnya, ada sih yang interaktif, tapi kembali ke permasalahan awal, Bang Yos. Yang interaktif cuma 15, yang interaktif cuma 20 dari 1.200 customer yang saya miliki. Gimana dong problem itu bisa terjadi? Gimana cara solusinya? Maka kita masuk tahap yang kedua, platform. Kita kenali platform kita, Instagram kita, TikTok kita, dengan kita mempelajari algoritmanya. Gimana caranya agar 1.200 orang ini bisa engage, bisa ikut terlibat, bisa like, bisa komen, bisa share. Gimana caranya? Gini,
Saya ngulang lagi nih tematik yang pertemuan kedua ya. Sekaligus buat yang sudah mengikuti yang tematik seri kedua kemarin untuk bisa jadi apa namanya reminder gitu ya, mengulang materi untuk yang baru bergabung biar bisa memahami kembali. Oke, yang pertama, gimana caranya agar kita bisa naikin engagement algoritma kita agar konten-konten yang tadi di atas kita jelasin ini ya itu bisa naik engagementnya, naik komen dan share. Maka yang pertama kita harus belajar algoritmanya dulu. Algoritma yang harus kita kenali adalah yang pertama kita harus tahu dulu greeting activity akun. Ini ada pelajarannya kemarin ya, saya ulang ya. Greeting activity akun. Apa itu greeting activity akun? Nah, ini. Apa itu greeting activity akun? Sorry ya, saya pakai merah ya. Bukan marah ya, tapi ini agak membedakan. Jadi, teman-teman sekalian, di greeting activity akun, itu saat ini IG, TikTok, ya, itu kan sedang membagi tiga. Mana akun aktif, mana akun spam, mana akun tidak aktif. Mereka sedang belajar ini. Kenapa? Karena IG dan TikTok itu jumlah akunnya itu sudah miliaran dan itu mereka harus menentukan mana yang dianggap sebagai akun aktif, mana yang tidak aktif, mana yang spam. Karena ketika akun itu dianggap spam dan tidak aktif, maka yang dilakukan adalah freeze akun dan yang kedua menurunkan ranknya akun tersebut. Ya akan naik akun itu. Bagaimana caranya akun itu aktif? Bagaimana caranya agar akun itu aktif? Maka ini kuncinya. Greeting activity akun. Apa itu greeting activity akun? Kita pelajari, sekarang kita lihat. Dari 1.200 follower yang kita miliki, ternyata selama ini, gitu ya, selama ini kita hanya berkomunikasi, kita hanya like, kita hanya komen ke teman-teman dekat kita aja. Hanya 30 orang mungkin, hanya paling banyak 40 orang. Itu teman, mungkin teman kajian kita, teman main kita, teman ngopi kita, teman hahi kita gitu. Artinya, ketika Anda hanya berkomunikasi dengan 34 orang ini, hanya komen dan like ke 34 orang ini, maka yang terjadi adalah Instagram akan menganggap ini adalah yang paling dominan dan potensial akun. Potensial follower. Follower. Akibatnya yang terjadi adalah akibatnya yang terjadi adalah kalau Anda melepas konten, IG dan TikTok hanya akan taruh konten Anda di beranda 30 atau 40 orang tadi. Karena dianggap inilah yang paling potensial buat Anda. Itu yang terjadi. Ini PR ya, ini PR. Jadi artinya apa? Jangan salahkan Instagram. Kalau kondisinya Anda melepas konten
itu yang like cuma sedikit. Karena Anda selama ini pun juga membangun algoritma buat diri Anda sendiri, membangun database artificial intelligence untuk diri Anda sendiri, akun Anda sendiri, Anda membatasi. Gitu. Ini kita bicara algoritma. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah Anda harus sering-sering berkomunikasi dong dengan follower Anda. Anda cek, oh ini follower ini kayaknya jarang komen nih, kenapa? Oh, Anda buka, oh aktif loh dia ternyata. Dia ternyata radar loh, dia pelari loh. Tiap pagi dia jogging loh. Bagus kok kontennya, like dia, kasih komen. Bagus ya Kak, sepatunya. Wah, jadi terinspirasi nih sama semangat olahraganya. Gitu. Anda jualan, Anda harus bisa menyapa calon customer Anda. Gitu caranya. Jadi jangan pernah berpikir Anda taruh konten Anda di beranda, Anda taruh konten Anda di feed, Anda berharap tuh 1.200 follower Anda tuh datang ke Anda. Enggak gitu tekniknya. Gitu. Anda harus apa? Agar Instagram akan melihat nih, oh ini potensialnya, oh ini ininya gitu. Dia akan datang. Itu ya solusinya. Jadi Anda harus mulai sekarang, oh nggak ada waktu Bang. Ya, saya tuh pagi kerja, siangnya juga paling cuma makan siang luang sebentar. Nanti sore udah pulang kerja, macet-macetan segala macam. Gimana cara ngontrolnya? Saya itu bisnis sambil kerja masalahnya. Oh, itu lebih bagus lagi menurut saya. Karena saya juga sama. Dulu waktu saya ngebangun bisnis, saya masih masih kerja di Telkomsel. Saya karyawan Telkomsel pada saat itu, ya, saya baru pensiun dini di 2017 kemarin, 2018 saya pensiun dini. Kemudian selama 15 tahun saya di Telkomsel, saya ngebangun bisnis. Dan itu potensinya cukup bagus. Kenapa? Karena follower kita itu kan cukup aktif, organik. Itu entah dari vendor, entah itu dari supplier kita, entah itu dari kolega kita, apalagi kalau kita pernah ikut training atau kursus di mana gitu, kita bergabung dengan mereka, kita masuk di salah satu komunitas, banyak sekali follower kita. Itu malah potensi buat kita. Di situ Anda harus menyapa gitu. Pagi biasanya berangkat kerja, oh saya naik motor gini-gini, santai gitu ya. Sampai di kantor 5 menit aja, nggak usah banyak-banyak. 5-10 menit aja, istirahat sebentar, 5-10 menit, Anda jawab Instagram Anda sebentar, apa aja, like. Tapi nggak sekedar like ya, Anda juga harus tahu like yang mana yang bagus. Karena like itu nanti juga akan ada namanya algoritma yang selanjutnya, ada namanya resense ya. Ya, ini juga penting juga ya. Ada namanya resense. Nah, ini juga penting. Jangan sampai Anda main like aja, karena nanti akan terbaca resense Anda tuh. Oh ini dia ternyata sukanya sama yang begini, aktivitas ini, hati-hati. Jadi tetap Anda pelajari, oh ini kayaknya follower ini nggak cocok buat saya karena mohon maaf ya, ini sepertinya orang yang berbeda secara 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 mental misalnya gitu kan, beda sama saya nih, nggak baik nih. Itu bisa di unfollow, boleh di unfollow gitu. Nah, resensi ini penting. Jadi Anda like, ada komen, ada segala macam itu pelajari. Gitu. Jadi itu harus dilakukan. Nanti siang, habis makan siang 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Makan selesai 10 menit, habis sholat segala macam, mau masuk kantor 10 menit, Anda apa namanya ini. Kemudian nanti pulang kerja, apalagi kalau Anda yang naik mobil umum, itu bisa Anda lakukan. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya baru kita bicara tentang eh, konten. Konten itu berhubungan dengan visual. Gunakan visual yang menarik. Itu sederhananya gitu. Gunakan visual yang menarik. Pertanyaannya lagi, menarik itu apa? Kan gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, survei dari Hub Instagram itu menyampaikan dan bahwa yang menarik ada sebenarnya adalah original content. Ini dulu. Ini paling disukai original content. Jadi Anda bisa punya produk nih, baju, fashion misalnya gitu ya. Pasti dong, foto-fotonya keren-keren dong. Keren, keren. Ya kan? Pasti fashionable lah foto-fotonya itu ya.
dengan apa namanya dengan model-model yang ganteng-ganteng gitu ya, model-model yang keren-keren. Salah nggak gitu ditampilin? Nggak salah. Apalagi kalau Anda punya agen yang banyak, Anda share ke agen, suruh mereka nge-share. Dan bagi seorang agen juga sama. Dapat nih dari apa namanya dari pusat gitu ya, konten-konten itu taruh di Instagram Anda. Salah nggak? Nggak ada salah untuk hal itu. Tapi menjadi tidak menarik kalau isinya Instagram Anda hanya itu saja. Karena audiens udah tahu bahwa ini bukan karya Anda. Audiens tahu ini sebetulnya media sosial untuk engagement atau katalog. Bedain. Kalau Anda isinya cuma foto-foto ya, Anda agen, foto dari pusat, taruh, foto dari pusat, taruh. Emang keren, itu yang saya bilang tadi. Keren, Anda berharap akan ada yang like dan banyak. Nah, Anda hanya berpikir di sini, Anda baru berpikir di sini. Sekali lagi konsentrasinya di sini kita, audiens. Jangan ke diri kita. Jadi jangan pakai cita rasa kita ketika membangun konten, tapi harus pakai cita rasa audiens kita. Yang menarik itu pertama original content. Apa itu contoh original content? Jadi ketika Anda misalnya tadi contohnya nih jualan fashion ya, ya Anda pasti punya apa konten-konten yang fashionable, model-model keren. Dan apa taruh di akun Anda, jualan Anda, akun pribadi Anda. Oh, Nena, oh akun pribadi loh. Harus pakai akun pribadi atau akun tertentu ya untuk buat jualan nanti kita bahas ya. Fashion, keren-keren, taruh. Tapi tetap Anda bikin original content. Contoh misalnya, Anda bikin dong. Ketika barang itu baru nyampe, misalnya Anda beli nih untuk nyetok barang, Anda bikin video kontennya. Alhamdulillah, buat teman-teman yang selama ini sedang menunggu artikel terbaru dari brand A yang ini udah datang nih sekarang. Yuk di order barangnya, videoin, taruh di akun Anda. Itu original content. Ada orderan ternyata masuk, bikin kontennya. Alhamdulillah ini ada orderan di daerah Tangerang, posisi saya dari Bekasi, dan dia butuh banget buat wisuda. Kita kirim. Ini bagian dari loyalitas dan layanan kami pada customer kami. Itu taruh, kita kirim. Berangkat Anda ke sana, bikin videonya. Seru, itu yang disukai. That's original content. Menarik, yes. Ada yang namanya story series dalam akun Anda. Gitu. Waduh, saya bukan tipe saya tuh, Bang Yos. Pamer-pamer orang beli jualan. Ya, ini kita jualan, bukan pamer gitu ya. Orang harus tahu kalau jualan kita itu disuka. Karena gini, target kita kan kita harus punya tagline nih. Tagline jualannya kita apa? Gercep, ya kan? Kemudian apa lagi? Sopan. Nah, saya gitu kan. Apalagi? Nah, itu Anda punya tuh. Buktikan kalau Anda tuh gercep. Buktikan kalau Anda tuh sopan. Dengan cara apa? Apa dengan ini? Foto-foto fashionable dan model keren? Ya enggak dong. Ya enggak dong. Dengan konten original Anda dong. Yang menunjukkan bahwa Anda tuh gercep. Kalau terima orderan. Anda itu loyal sama customer. Buktikan di sini. Anda tuh sopan loh sama customer. Di sini pembuktiannya. Di original content. Jadi kalau Anda hanya isinya hanya ini saja atau foto-foto yang bagus-bagus tampilkan aja, ini Anda bukan jualan, tapi Anda lagi bikin katalog. Jadi gitu. Jadi bedakan. Ini karena kita ingin agar calon customer kita ngelirik kita. Ketika yang namanya ngelirik, calon customer itu ngelirik, artinya ini ada jualan yang sama, ini jualan yang sama, ini jualan yang sama. Ketika seorang customer ya, ini datang, gitu ya, customer datang, dia kan harus memilih.
Yang dipilih dia tuh dua, produk bagus, berkualitas. Yang kedua adalah apa? Yang jualannya bikin nyaman apa enggak? Yang jualannya dipercaya apa enggak? Produk bagus berkualitas tadi, ya. Nih, kembali lagi yang tadi, fashionable, keren, oke, cakep. Tapi yang jualan banyak, barang yang sama, betul nggak? Maka poin kedua inilah yang akan dia pilih. Ketika Anda, dia harus milih kan? Nah, gimana cara dia milih? Maka dia akan lihat aktivitas kita di media sosial. Kita orang yang bisa dipercaya enggak? Kita bikin nyaman pembeli apa enggak? Media sosial lah yang memframing itu, konten kita yang akan memframing kita, bahwa kita ini dan ini. Framing itu artinya negatif dong Bang Yos. Kita harus bikin pencitraan gitu. Bedakan antara pencitraan dengan jualan dan personal branding. Beda nih. Ini beda jauh banget. Pencitraan itu, kalau bahasa kerennya itu namanya packing good. Nggak bisa apa-apa, tapi di packing seolah-olah keren dan bisa namanya packing good. Di packing yang bagus, padahal dalamnya busuk. Itu pencitraan. Kalau personal branding, artinya adalah membangun exposure agar audiens itu tahu mana pilihan yang tepat. Itu namanya personal branding. Ustadz dibikin media sosialnya, apakah dia pencitraan? Ya enggak lah, dia itu personal branding. Memang harus dinaikkan. Ustadz itu orangnya baik, orangnya itu sopan, orang itu keren, orang itu solutif. Kan bukan pencitraan. Dia di framing begitu bukan pencitraan, karena memang personal brandingnya itu. Dan ini layak untuk menjadi guru banyak orang, karena ini membawa kebaikan. Itu personal branding. Jadi kalau Anda jualan, berpikirnya, aduh, berarti selalu mencitrakan diri dong. Nah, itu Anda harus banding, bedakan. Kalau Anda selalu defend, mas saya bilang tadi, ketika Anda belajar dengan kami di master class ini dan Anda harus diskusi dengan kami, buang jauh-jauh tiga hal. Kebanyakan alasan, excuse. Buang jauh-jauh alasan. Ketiga, merasa diri sudah punya ilmu terlebih dahulu, itu buang dulu, karena kita akan diskusi banyak hal-hal baru. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, buang yang namanya mental block Anda. Wah, kayaknya saya nggak sanggup deh, saya nggak bisa deh, ini cuma sedikit saya segala macam. Buang itu semua. Jadi, mulailah sekarang kita membangun itu semua. Ini sebetulnya masih ada beberapa poin ya, jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya buka dulu pertanyaan karena sudah 08.38 ya ternyata ya jamnya. Jadi saya buka pertanyaan dulu karena waktu kita tinggal sekitar 15 menit. Tinggal 20-an menit lagi. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, baik Coach, Masya Allah, Alhamdulillah ilmu disampaikan. Insya Allah ini bermanfaat semua Coach ya. Insya Allah. Cara-cara gimana medsos kita dilirik calon customer kita, mulai dari membangun konten kita, kemudian menjalin komunikasi dengan audiens itu penting ternyata Coach ya. Ya, Insya Allah. Masya Allah. Untuk bagi para donatur dan audiens Zoom meeting kali ini, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung melalui voice atau bisa lewat chat ya. Barakallahu fikum. Silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman, ada Silakan pertanyaan. Bapak, Ibu jika ada pertanyaan langsung ditanyakan.
Kalau Pasportnya sudah paham semua nih coach. berapa? Berapa? Sudah paham semua, sudah paham semua sepertinya nih coach. Ini ada yang ingin saya tanyakan coach terkait tadi kan membahas sedikit tentang originalitas dari konten ya coach ya. Hmm. Nah, misal kita mempunyai sosial media yang mempromosikan brand-brand kita, Coach. Kemudian kita terinspirasi dengan sosial media dari brand lain yang semisal dengan brand yang kita punya. Lalu kita melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu apakah bisa dikatakan bahwa konten kita itu tidak original, Coach? Oke, kita bicara tentang amati, Tiru, modifikasi. gitu ya, dari konten Ya. sebelah, gitu ya, dari konten sebelah. Apakah ini maksud bukan original? Gitu ya. Mm-mm. Dia tidak original apabila 100% diambil atau plagiat. Contoh begini, teman-teman harus pahami bahwa teknologi yang terjadi sampai saat ini itu adalah sebetulnya amati, tiru, modifikasi. Hampir semua itu amati, tiru, modifikasi. Ya. Baik itu yang ada di depan layar kita, itu amati, tiru, dimodifikasi terus, modifikasi terus, modifikasi terus. Jadi termasuk kita boleh melakukan amati, tiru boleh, dengan catatan harus ada modifikasi yang lebih. Menurut saya itu ya, penting, gitu ya. Dan hampir semua brand melakukan hal itu. Yang original ada nggak? Ada, tapi tetap setiap kali ada original, original yang sekarang yang dianggap original pun sebetulnya dia punya ide. Dan ide dari mana? Pasti idenya dari hal yang sebelumnya dan segala macam. Jadi artinya tidak ada masalah. Yang terpenting adalah sebenarnya ketika kita membuatnya itu, jadi gini, ketika membuat konten itu ada yang namanya brief konten ya, ada kalender konten. Ketika konten itu gini, konten itu kan ketika kita bikin konten itu kan ada yang namanya brief. Brief itu berisi storyboard. Storyboard ini itu dibangun dari apa? Dari 4 konten, gitu ya. Dari 4 konten. Yang pertama, konten yang membangun inspirasi, konten yang membangun edukasi, konten yang membangun tren, dan konten yang membangun hiburan. Nah, ini yang kita bangun nih. Inspirasi ini kan bisa banyak. Contoh, kita ternyata pas lagi di jalan, kita kita lihat konten nih, oh, bagus nih inspirasinya. Ketika ada seorang karyawan, ada orang cerita bahwa karyawannya itu eh, punya kemampuan etos kerja yang bagus. Terus kita berpikir, oh, saya juga punya karyawan yang sama nih. Wah, saya mau bikin juga konten yang mirip. Tapi ada tambahannya. Saya mau sampaikan, dia ini orang yang etos kerjanya bagus, karyawan saya etosnya kerja bagus, dan dia dari desa, dan dia dari orang yang tidak eh, apa tidak beruntung secara ekonomi, tapi dia punya jasa yang bagus. Saya mau angkat nih, ini inspirasi buat semuanya. Itu kan namanya mati tiru, tapi ada modifikasinya dan semuanya original. Boleh, gitu. Itu yang paling penting. Boleh, Bang. Baik, Coach. Ada pertanyaan dari Ada chat pertanyaan kayaknya. lainnya? Ada pertanyaan dari chat. Eh, Ya, dari chat ada ya. Dari chat ada ya Coach, dari Pak Effendi Karawang. Mau tanya Coach, adakah waktu yang baik supaya ramai untuk posting lalu minimal berapa kali posting dalam satu hari bagi yang baru gabung di medsos? Silakan Coach. Baik. Ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama bicara waktu. Bicara Waktu yang ramai untuk waktu. posting. Yang kedua, kalau akun baru gimana? Ini pertanyaannya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Bicara waktu. Sekarang bicara waktu. Untuk waktu itu sebetulnya ada banyak sekali eh, pendapat ya. Ada yang 3, ada yang 4 gitu ya.
Yang pertama, bicara 3 dulu deh yang paling sering. Yaitu biasanya di pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian ininya apa namanya? Jamnya, ya, jamnya itu adalah bentar ya, antara jam 6 sampai dengan jam 8. Kalau siang itu jam 11 sampai jam 2. Ya. Kalau yang malam, sorry, kalau yang malam itu antara jam 18 sampai dengan jam 20. Ini pendapat banyak. Ada lagi yang keempat, itu bicara ada lagi namanya night over ya. Itu di antara jam 21 sampai dengan jam 11 sampai jam 10. Ada yang seperti ini pendapatnya. Gitu ya. Oke, maaf. Nah, ini adalah waktu-waktu yang kita melepas konten yang banyak pendapat. Kalau saya eh, ambil pendapat yang 3 ya. Satu, dua, tiga. Karena ini berdasarkan praktis ya. Berdasarkan praktis. Jadi apa namanya, sanatnya sih nggak ada ya secara dalil tertulisnya gitu ya. Tapi secara praktis itu seperti ini gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah melepas kontennya berapa kali gitu ya. Nah, biasanya kita melepas konten, ini kita ada bedakan ya antara apa konten feed dan story. Nah, ini saya mau kasih sini. Ada feed, ada story. Feed itu memang biasa rata-rata kita satu kali di sini, satu kali. Ini juga satu kali. Ini juga satu kali. Oke? Nah, setelah story karena dia punya waktu 24 jam, maka saya sarankan story itu tidak boleh putus nih kalau Anda jualan. Story nggak boleh putus. Jadi selalu ada masuk lagi story. Kemudian tipsnya adalah, nah tipsnya, story itu harus tetap ada yang namanya insert populist story. Apa itu populist story? Contoh, ini lagi Ramadan nih. Anda punya diskon nggak? Punya. Maka story ini nggak boleh putus. Di antara story-story Anda yang produk dan lainnya. Contoh, story di sini Anda bikin satu, misalnya Anda bikin 3 story di sini. Ah, mau bikin 3? Oh iya, nggak apa-apa. Bikin 2 story. Nah, gitu ya. Oke. Nah, pas di sini Anda lepas 2, maka yang satunya itu yang reguler, satunya itu populis. Ini pas lagi 2 yang reguler, gitu kan? Nah, nanti pagi gitu lagi. Anda lepas lagi di sini nih konten baru. Karena kan ini kan udah mau habis nih. Ini kan udah mau 24 jam nih. Ini mau habis yang ini nih. Anda lepas lagi konten lagi 2 di sini. Ini kan udah mau habis nih. Ini pasti habis nanti ini. Anda bikin lagi konten lagi reguler sama populis. Begitu terus. Sehingga artinya di populis ini nanti semuanya selama 24 jam ini dia akan selalu muncul populis ini karena Anda lagi ngejar ini. Story. Kalau fit ini aktivitasnya. Nah, sekarang bicara tips untuk akun yang baru gimana. Nah, ini penting buat Facebook ya. Buat Facebook. Ketika Anda pertama kali bangun Facebook, maka Anda disarankan untuk langsung melepas 5 konten. Apalagi kalau Anda bikin fanpage. Anda bangun fanpage. Maka Anda wajib melepas 5 konten. Dan konten yang saya sarankan, lepasnya jangan lewat laptop. No laptop. Anda harus lewat handphone Anda. Oh gitu.
Nah, ini bicara algoritma nih, gitu ya. Jadi si gini, platform manapun itu butuh spesial. Spesialnya dia akan mendetek dari device, Pak, bukan dari laptop. Karena ketika Anda melepasnya dengan device Anda, maka otomatis Anda itu sedang terdetek email yang Anda daftarkan. Begini maksudnya. Ini, ketika Anda pertama kali beli handphone, sudah ya, Anda beli handphone, kan Anda masukin email ya. Email ini dipakai semua kan? Dipakai IG, dipakai Facebook, betul nggak? Dipakai TikTok mungkin, dipakai lagi sama e-commerce ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, segala macam, belum lagi aplikasi-aplikasi lain, betul? Maka originally Anda ada di sini. Maka dia akan mencatatnya. Lebih suka kalau Anda lepasnya di sini. Gitu. Kalau Anda di laptop, banyak IP yang berubah-berubah. Karena dia melihatnya, kalau handphone itu dia melihatnya email dan melihatnya ada email Anda. Itu yang dibaca sama dia. Gitu. Ya, jadi ini tips ya. Nah, Instagram sekarang. Nah, kita ngomong Instagram. Gimana dengan Instagram? IG. Untuk Instagram, ya, untuk Instagram, ya ini penting penting banget buat teman-teman sekalian ya sama Instagram. Ketika Anda bangun akun pertama kali, itu khusus buat Instagram. Instagram itu punya karakter visualisasi. Ya, ini muter ke sini. Dia punya visualisasi dia. Ini visualisasi sangat penting. Instagram itu visualisasi sangat penting. Ya, waduh, sorry maaf. Gangguan. Ya. Oke, kembali ke sini tadi. Maaf. Visualisasi itu beda ya. IG itu punya visualisasi, ya berbeda sama yang lain, gitu ya, sama Facebook dan segala macam. Dia butuh visualisasi. Nah, apa visualisasinya? Jadi, ketika Anda pertama bangun Instagram, Anda pastiin dulu grid. Anda mau bikin gridnya apa? Nah, grid penting nih. Anda harus bangun gridnya mau gimana gridnya? Gitu. Gridnya itu, apakah Anda mau, ya, istilahnya itu color palette, template, grid, atau Anda mau full color brand template grid. Itu jelasin salah satu ya. Apakah Anda mau visual anchor word grid? Wah, ini macam-macam. Jadi ini istilah ya. Tapi saya akan jelaskan salah satu. Sekarang jelaskan salah satu. Oke. Saya jelaskan salah satu. Yang pertama saya mau bahas dulu yang ini. Color palette template grid. Nih, color palette template grid. Maksudnya itu apa? Jadi dalam satu Instagram, ya, Instagram, itu kan Anda dibagi 9 gini misalnya. Betul? 9 ya. Konten satu, konten 2, konten 3, konten 4. 9. Anda ada lagi konten lagi di sini. Satu, 2, 3, 4. Nah, kalau color palette template grid itu gini. 1 bulan nih, Anda pakai warna yang berbeda. Nih, ini warnanya misalnya kuning. Ini untuk bulan Maret. Nanti Anda bikin di sini warna merah untuk bulan April. Nanti ada bikin lagi nih di sini biru
untuk bulan Mei. Itu namanya color palette template grid. Itu lagi hype saat ini. Itu disukai banget. Jadi ada background dominan, maksudnya gitu ya. Background dominan yang Anda siapkan, gitu. Ada Maret, warnanya ini, April, warnanya ini, Mei, warnanya ini, gitu. Itu yang disebutkan color palette template grid. Kalau yang ini, ya, kalau yang ini, yang full color brand template grid, ya, itu yang dia agak lebar dikit ya, biar kelihatan. Itu dia yang full, ya, full semua warnanya sama. Misalnya biru, ini biru, ya, biru, backgroundnya biru. Karena kenapa biru? Karena biru itu adalah color brandnya dia. Ini namanya full color brand template grid. Nggak penting Maret, nggak penting April, nggak penting Mei gitu ya. Anda bikin semuanya sama, biru semua. Karena berdasarkan color brand Anda. Gitu, itu. Yang ketiga, yang ketiga, yang visual anchor word grid itu kayak apa? Gitu. Jadi kalau Anda punya konten, gitu ya, itu biasanya orang-orang yang menggunakan ini, dia pasti di atasnya itu ada tulisan di sini. Dan ini adalah yang disebut dengan anchor word atau hook word. Ini yang bikin orang jadi nggak bisa lupa sama A. Nah, kan sekali gitu ya. Nah, itu jelasin. 5 tips yang bikin Anda bakal nggak males lagi bangun pagi. Nah, itu ada tuh di situ. Nah, itu namanya ini. Ini selalu ada di atas ini. Nih, lihat ini. Nah, gitu. Biasa kalau itu saran gini. Ada lagi yang keempat itu yang lebih simpel. Jadi dia lebih banyak membangun di thumbnail. Jadi thumbnailnya dibangun yang sesuai sama kondisi dan keadaan mereka masing-masing. Jadi ini teman-teman sekalian yang apa namanya yang perlu diperhatikan ketika kita ngebangun Instagram baru ya. Itu yang harus kita lihat adalah pertama kali gridnya seperti apa, kemudian juga kontennya. Nah, setelah itu baru kita bicara nanti ke depan, setelah kita akan bicara tentang gimana misinya ini. Videonya harus taruh di mana, berapa lama durasi video yang dia optimal, gitu ya. Kemudian feed yang disukai yang seperti apa, bagaimana meningkatin feed yang menarik seperti apa. Itu pertemuan berikutnya. Jadi jangan pernah ketinggalan sama kegiatan kami STBI bersama dengan SIP di 2 pekan berikutnya. Atau setelah Lebaran kalau nggak salah ya, saya lupa nanti. Nanti admin SIP yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya kembali ke waktu juga, Bang Ega. Baik, Coach. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bisa atau gimana, Coach? Atau pertemuan mendatang? Oh, apa itu pertanyaannya? Ini. Afan izin bertanya, untuk membangun exposure di Instagram lebih kuat tingkat keberhasilannya posting di feed atau di story? Dan ada trik khusus kah untuk membangun exposure di story? Tadi untuk story udah dijelasin, Coach ya. Ya, sudah. Posting terus setiap saat tanpa ya setiap saat dalam 24 jam gitu. Ada trik lainnya, Coach? Mungkin? Ya, jadi kembali lagi ke masalah tadi, exposure, bagaimana apa terkait bangun exposure Instagram lebih kuat tingkat keberhasilannya untuk postingnya di mana? Saran saya kita tidak bicara mana yang lebih bagus feed atau story. Kita nggak ngomongin itu. Yang harus kita bicarakan adalah bagaimana caranya agar story itu juga bisa ngebangun engagement di feed. Teman-teman sekalian, ada satu pembahasan menarik yang mudah-mudahan nanti minggu depan akan saya bahas lebih detail. Mana yang lebih bagus, jualan di Facebook atau jualan di Instagram? Yang kita bahas. Salah satu poinnya yang ingin saya sampaikan yang berkaitan sama pertanyaan adalah gini. Instagram itu punya behavior berbeda sama Facebook. Salah satu behaviornya Instagram adalah orang yang
datang ke Instagram kita, itu datangnya dari mana? Datangnya dari story. Orang-orang Instagram lebih suka pertama kali melihat story di atas. Baru dia nanti, oh kalau story-nya bagus, dia akan pencet tuh tombol dia punya eh, akun. Jadi teman-teman harus pahami itu. Sehingga story itu pun juga bisa ningkatin bahwa akun kita itu aktif. Anda coba perhatikan ketika Anda rutin nih, yang saya sampaikan tadi di sini, ya, feed dan story Anda rutin nih ngebangunnya, maka yang akan terjadi nanti adalah story Anda pelan-pelan viewernya akan naik deh. Jangan pernah putus story Anda. Story jangan pernah putus. Bangun story itu pelan-pelan pelan. Maka nanti Anda akan melihat sebuah hal yang menarik. Ada ternyata story kita itu view-nya tuh akan naik. View naik 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 view-nya story. Nah, view story yang naik itu akan ngebantu algoritma yang ini nih. Algoritma yang tadi. Mana tadi? Greeting activity akun. Nah, tadi kan yang kita bahas tuh di atas tadi. Nih kebantu ini nih. Greeting activity akun. Story itu. Sehingga akhirnya kita tidak dianggap sebagai akun spam dan akun tidak aktif, dan kita bisa naik kelas ke akun aktif. Jadi, jangan pernah remehkan story Anda. Dan jadikan story itu kegiatan sehari-hari, masukkan lebih banyak di story kegiatan sehari-harinya. Kalau feed, kita di-combine antara kegiatan sehari-hari dengan produk yang fashionnya Belanda, yang Instagramnya Belanda, dan segala macam. Itu Pak Ega, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, teman-teman sekalian. Masya Siap, Allah. Coach. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita untuk Ahad pagi, ya Sabtu pagi ini. Bapak dan Ibu Bunda Netra sudah hadir. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Kemudian untuk Coach Yos yang sudah menyempatkan untuk mengajarkan pada kita ilmu tentang digital marketing, terkhusus pagi ini yaitu tips bagaimana cara-cara membangun agar medsos kita dilirik oleh calon customer kita, insya Allah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di setelah Lebaran ya, pada pertemuan Free Mastery Class yang series kelima. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ya, illa ya, anta Alhamdulillah. astaghfiruka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah khairan semuanya. Mohon izin untuk meninggalkan ruangan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.